Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya, Lulu Anwariah. Baik pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan podcast Kesengsem edisi Ramadan di hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi yang sehat dalam menjalani puasa Ramadan hari ini. Dan kita sudah ditemani lagi oleh Ustadzah Nurhayati SAGM PD. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi ya dengan perbincangan sebelum berbuka puasa ini. Kita berbagi-bagi ilmu dengan pemirsa di rumah. Kali ini tema kita tentang tilawah Al-Quran. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita tingkatkan membaca Al-Quran lebih banyak lagi ataupun lebih baik lagi, ngoten nggih. Baiklah, kita akan ada penjelasan tentang hal ini kepada Ustadzah Nurhayati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa podcast Kesengsem MTS 4 Banyuwangi. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan, sehingga banyak sekali amalan-amalan yang disunahkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Akan tetapi di sini yang kita bahas hanya tilawah Al-Quran. Mengapa pada bulan Ramadan ini kita diutamakan untuk membaca Al-Quran? Yang pertama, karena dengan membaca Al-Quran kita akan memperoleh ketenangan hati, akan menghilangkan stres. Obat hati. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fat ayat keempat, Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di situ Allah menjelaskan bahasanya Dia telah menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman, agar imannya senantiasa bertambah dan bertambah. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 juga dijelaskan, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan berzikir. Kenapa zikir itu termasuk membaca Al-Quran? Karena zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran berarti kita berzikir. Dengan berzikir kita akan mendapatkan ketenangan hati. Kemudian membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan pahalanya. Dari 1 huruf menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian juga dengan membaca Al-Quran kita di hari kiamat juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dari Allah juga, dari Al-Quran yang kita baca. Penolong bagi kita dia. Ya, betul. Di samping itu juga ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan di rumah, rumah itu akan didatangi oleh para malaikat. Dapat keberkahan. Ya, sehingga rumah yang kita tempati itu terasa luas, terasa nyaman bagi para penghuninya. Demikian itulah beberapa dari keutamaan. Sangat luar biasa ya Bu Nur. Dari sisi-sisi keutamaan yang sudah disebutkan Bu Nurhayati tadi, kita kan
membaca ini dilipat gandakan. Ya. Kemudian berlomba-lomba ada tadarus Al-Qur'an tiap malam di surau, di musola. Kemudian bagaimana ini tipsnya Bu Hajah Nur Hayati untuk bagaimana sehari itu kita bisa menghatamkan Al-Qur'an? Mungkin kan lemes kalau di siang hari lemes, atau mungkin ada cara-cara tertentu agar Al-Qur'an ini tiap hari saya harus khatam 1 juz misalkan seperti itu, atau bahkan 30 juz dalam sehari. Mungkin tipsnya bisa dibagi untuk pemirsa di rumah. Yang pertama, kita harus menyesuaikan antara kemampuan dengan target tentunya. Jadi kalau misalnya dalam membaca 2 lembar itu butuh waktu 5 menit, itu bagi orang-orang yang misalnya lancar. Tapi ketika belum lancar, ya berarti sisihkan waktu lebih dari 5 menit. Nah, itu. Kemudian bisa juga dengan istilah one day one juz. Di situ dalam 1 hari harus khatam 1 juz. Nah, di situ terserah waktunya, apakah mau 1 kali duduk membaca 1 juz atau dibagi-bagi. Ya ringan ini. Biasanya habis sholat maghrib berapa lembar, habis sholat isya berapa lembar. Gitu. Berarti dibagi-bagi dalam 5 waktu. 5 waktu tersebut. Atau juga bisa ketika ada waktu luang membaca. Bisa juga dengan membaca 2 lembar setelah sholat 5 waktu. Nah, sholatnya 5 waktu, membaca 2 lembar berarti 2 kali 5 sama dengan 10 lah. 10 lembar itu kan berarti 1 juz. Luar biasa. Ini pemirsa, satu hal ini Bu Nur Hayati sampaikan kepada pemirsa tentang di samping tadi manfaatnya membawa keberkahan, kemudian syafaat kita di yaumul qiyamah. Ini pesan kepada pemirsa agar nanti tetap istiqomah setelah Ramadan itu, nanti jangan-jangan tadarusnya hilang karena Ramadan aja ini. Biasanya demikian. Nggak bisa kasih pesan ini kepada pemirsa di rumah. Ada pemirsa di rumah, ketika kita sudah rajin, sudah membaca Al-Quran tiap hari pada bulan Ramadan, jangan terus nanti ketika habis Ramadan kita sudah tidak membacanya, sudah selesai bacanya. Jadi jangan demikian. Kita harus mengingat bahwasanya membaca Al-Quran itu setiap hari harus dilaksanakan, karena beberapa keutamaan membaca Al-Quran itu tidak hanya kita dapat pada waktu bulan Ramadan saja, tapi untuk diri kita, untuk menjaga perisai diri kita ya Bu Nur Hayati. Terima kasih Bu Nur Hayati atas bincang-bincang sore ini. Selamat berbuka nanti Bu Nur Hayati ya. Terima kasih. Sudah siap apa ini di rumahnya Bu Nur Hayati? Sudah siap bermacam-macam. Sudah bermacam-macam. Bisa tinggal pilih ya. Baik pemirsa di rumah, demikian tadi bincang-bincang kita seputar tilawah Al-Quran. Semoga kita menjadi insan muslim dan muslimah yang istiqomah dalam menjaga Al-Quran. Terima kasih dari saya, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Kesensem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesensem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.